Industrialisasi dan Indonesia dalam era globalisasi. Tim ini beranggotakan 4 orang yaitu Asyifa Triyadi, Eli Nuryaya, Elsa Tania, Nur Apriyadi. Apa itu industrialisasi? Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang merubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam, spesialisasi, gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Negara Inggris merupakan negara pertama yang melakukan industrialisasi ketika terjadi revolusi industri di abad ke-18. Pada akhir abad ke-20, negara di Asia Timur telah menjadi bagian dunia yang paling banyak melakukan industrialisasi. Sedangkan di Indonesia, industrialisasi semakin menurun semenjak krisis ekonomi tahun 1998. Kemunduran ini bukanlah berarti Indonesia tidak memiliki modal untuk melakukan investasi pada industri dalam negeri, tetapi lebih kepada penyerapan barang hasil produksi industri dalam negeri. Membuka pasar dalam negeri adalah kunci penting bagi industri Indonesia untuk bisa bangkit lagi karena saat ini pasar Indonesia dikuasai oleh produk-produk asing. Berdasarkan data yang dikutip dari idexchannel.com, sektor industri tahun 2020 berperan penting terhadap jalannya roda perekonomian, antara lain adalah konsistensi sumbangsihnya yang terbesar pada PDB nasional yaitu sebesar 17,89%. Hal ini tercermin pada capaian nilai ekspor dan investasi. Tahun 2020, ekspor sektor industri mencapai 131,13 miliar dolar Amerika Serikat atau berkontribusi sebesar 80,30% dari total ekspor nasional. Sedangkan, nilai investasi sektor industri pada tahun 2020 sebesar 272,9 triliun rupiah, meningkat dibanding tahun 2019 yang mencapai 216 triliun rupiah. Untuk memacu pembangunan industri di tanah air, Kemenperin memfasilitasi pembangunan kawasan industri yang mana hingga saat ini, terdapat 128 kawasan industri yang sudah memiliki izin usaha kawasan industri dan telah beroperasi. Sementara itu, ada 38 kawasan industri yang saat ini masih dalam tahap konstruksi. Kemenperin juga turut aktif mendorong percepatan pengembangan kawasan industri halal. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal. Selain itu, untuk mendongkrak daya saing industri nasional, juga dilakukan melalui penerapan peta jalan Making Indonesia. Program ini untuk memprioritaskan pengembangan terhadap 7 sektor industri dalam mengimplementasikan teknologi digital pada proses produksinya agar lebih efisien dan kompetitif. Ketujuh sektor prioritas itu adalah industri makanan dan minuman, kimia, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, farmasi, serta alat kesehatan. Sektor tersebut mampu memberikan lebih dari 60% pada PDB nasional, sehingga diharapkan target besarnya Indonesia menjadi negara 10 besar ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030. Guna mendorong akselerasi penerapan teknologi Industri 4.0 pada sektor manufaktur di tanah air, Kemenperin juga telah menginisiasi pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM Industri 4.0. Selanjutnya di sektor industri kecil menengah, IKM, Kemenperin meluncurkan program Smart IKM. Dalam rangka menarik investasi global dan perluasan pasar ekspor bagi sektor industri, Kemenperin mengupayakan keikutsertaan Indonesia sebagai partner country Hannover Messe 2021. Ajang ini juga akan menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memacu branding nasional sekaligus mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur dan pembangunan infrastruktur digital di tanah air. Pemerintah juga mendorong sektor industri untuk melakukan perluasan pasar ekspor, khususnya pasar-pasar non-tradisional seperti ke Afrika, Asia Selatan, dan Eropa Timur.
Di samping itu, perlu dilakukan percepatan penyelesaian perundingan dengan negara-negara potensial sebagai agenda prioritas. Saat ini, Indonesia telah menjalin kerjasama ekonomi komprehensif dengan Australia, Korea, dan Uni Eropa. Implementasi 23 perjanjian perdagangan bilateral dan regional yang sudah ditandatangani juga harus benar-benar dimanfaatkan oleh para pelaku industri di Indonesia. Misalnya melalui IACPA, salah satu peluangnya adalah meningkatkan ekspor sektor otomotif.